sini saya akan mempresentasikan tugas besar 3 metodologi penelitian dengan judul identifikasi waste untuk meningkatkan produktivitas produksi menggunakan metode value stream mapping di PT Prima Medica Laboratories. PT Prima Medica Laboratories merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang farmasi yang memproduksi polisilen tablet. Produksi polisilen tablet yang dilakukan di lain tersertifikasi halal masih terdapat proses yang kurang efektif, layout yang kurang baik, serta waktu produksi yang terlalu lama dan ditambah pengambilan bulk procedure order. Waktu pengambilan bulk procedure order selama 643 detik dan rewaging selama 745 detik. Untuk melakukan produksi satu produk proses polisilen tablet memakan waktu 9.000 detik dari awal persiapan sampai ke packing. Setelah bahan baku diproses, kemudian di packing dan langsung dipindahkan ke gudang obat jadi untuk dilakukan proses penyimpanan. Berikut ini adalah data produksi dari bulan Januari sampai Maret 2021. Pada proses produksi polisilen tablet telah dilakukan pengamatan dengan menghitung setiap proses menggunakan stopwatch agar mengetahui proses mana saja yang mempunyai nilai tambah dan yang tidak memiliki nilai tambah. Data yang dihasilkan merupakan data yang diambil untuk proses-proses yang dinilai, termasuk dalam kegiatan yang dapat dikurangi dan diminimalkan. Data yang diperoleh adalah yang tertera di grafik di bawah ini. Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan tadi, akan dilakukan penelitian mengenai proses produksi dari awal keluar bulk procedure order sampai produk akhir agar waktu yang digunakan lebih efektif dan dapat meningkatkan produktivitas proses produksi. Mengidentifikasi waste untuk meningkatkan produktivitas dalam proses produksi dengan metode value stream mapping sangat membantu untuk mengurangi waste yang ada dan dapat meningkatkan produktivitas di dalam proses produksi. Rumusan masalah yang kita ambil yang pertama adalah apa saja waste yang ada dalam proses produksi. Yang kedua, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya waste di dalam proses produksi. Yang ketiga, bagaimana cara untuk mengurangi atau menghilangkan waste di dalam proses produksi. Nah, dari rumusan masalah yang sudah kami sebutkan tadi, terdapat tujuan. Yang pertama, mengetahui waste apa saja yang terjadi di dalam proses produksi polisilen tablet. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi waste tersebut. Yang ketiga, mengetahui cara yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan waste tersebut. Lean manufacturing. Lean manufacturing adalah suatu upaya untuk efisiensi produk atau suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan nilai tambah produk agar memberikan nilai kepada pelanggan. Di sini ada beberapa akar penyebab dari variasi dan pemborosan. Di antaranya tata letak pabrik dan kantor yang tidak terlalu bagus, waktu setup peralatan dan mesin yang panjang, organisasi tempat kerja yang tidak terlalu bagus, pelatihan yang tidak tepat atau tidak cukup, metode kerja yang tidak standar, tidak mengikuti prosedur-prosedur dan instruksi kerja. Di sini juga ada jenis-jenis pemborosan. Yang pertama, produksi berlebih atau memproduksi produk melebihi dari yang dibutuhkan sedangkan produk tidak segera dijual. Yang kedua, menunggu. Menunggu ini merupakan selang waktu ketika operator tidak menggunakan waktu untuk melakukan value added activity dikarenakan menunggu aliran produk dari proses sebelumnya. Yang ketiga, transportasi yang tidak efisien, kegiatan yang penting namun tidak menambah nilai pada suatu produk. Yang keempat, proses yang tidak tepat. Hal ini bisa terjadi ketika proses yang ada belum mempunyai standarisasi yang cukup baik. Nah, yang kelima, persediaan yang tidak perlu. Pemborosan yang disebabkan oleh adanya stok yang melebihi volume gudang yang tersedia. Gerakan-gerakan yang tidak perlu. Hal ini juga dapat terjadi dikarenakan layout produksi yang kurang baik sehingga sering terjadi pergerakan yang melebihi waktu yang ditentukan. Cacat merupakan pemborosan yang berupa adanya produk yang rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan metode value stream mapping. Value stream mapping sendiri merupakan suatu alat lean
fakturing yang membantu kita untuk mengerti aliran material dan informasi dalam suatu proses. Nah, tahapan proses value stream mapping adalah yang pertama identifikasi kelompok produk atau kelompok jasa mana nih yang perlu dianalisis, dan yang kedua analisis kondisi saat ini, kemudian menerjemahkan ke dalam skema proses umum. Yang ketiga mengumpulkan data pendukung bagi skema proses, misalnya output, waktu output, karyawan. Yang keempat merumuskan proses yang ideal berdasarkan permintaan pelanggan, yaitu merupakan parameter seperti jumlah pekerjaan minimal yang sedang berjalan, waktu setup yang pendek, dan daftar pengembangan yang diperlukan agar mencapai keadaan masa depan yang ideal. Yang kelima, menentukan rencana tindakan untuk mewujudkan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk mencapai keadaan di masa depan. Yang keenam, memantau kemajuan dan mulai lagi dari langkah-langkah yang akan dikerjakan. Nah, pada penelitian kali ini kami mengacu pada beberapa penelitian terdahulu. Di sini ada 5 penelitian terdahulu yang ditulis oleh yang pertama Yoshua Cesar dan Fernando dan Sandy Noya pada tahun 2014, yang kedua Antonio Pedro Lacerda, Ana Raquel dan Helena Maria pada tahun 2016. Yang ketiga ada Muhammad Khalil dan Fitriadi Arifin pada tahun 2018. Yang keempat ada Adrianto dan Muhammad Khalil pada tahun 2015. Yang kelima ada Fandi Ahmad dan Dimas Aditya pada tahun 2019. Di sini kerangka pemikiran yang ada pada penelitian kami adalah yang pertama identifikasi waste proses produksi, kemudian kami menggunakan metode value stream mapping untuk mengetahui apa saja nih pemborosan-pemborosan. Yang pertama ada transportasi, inventory, gerakan, menunggu, proses yang berlebih, produksi yang berlebihan, barang rusak. Dari beberapa faktor tersebut kita meminimalisasi waste pada proses produksi nih. Dari minimalisasi waste tersebut kita dapat melakukan proses produksi yang lebih efektif dan efisien, dan target produksi juga tercapai. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama, melakukan observasi, kemudian perumusan masalah dan studi pustaka. Selanjutnya, tujuan penelitian, kemudian pengumpulan data, kemudian pengolahan data. Setelah itu ada analisis dan pembahasan. Setelah dianalisis, kita akan melakukan kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Terima kasih. Sekian presentasi tugas besar 3 metodologi penelitian dari